Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sahabat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim wa la kulli haqqin la yakhtawa wa la bani wa dhahara dhahirin wa radiyallahu anhu wa jami'il muslimin. Allahumma arzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa min ashrihi wa bi jami'i ta'ati rahmatika ya rahman rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadaqallahu azim. Sambungan dari malam Senin. Jadi bermula agama itu segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan, ibadah, pembalasan dan hisab. Nah, jadi orang yang beragama itu tidak terlepas dari 4 perkara ini. Pertama, sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan. Yang kedua, berhubungan dengan ibadah. Yang ketiga, berhubungan dengan pembalasan. Yang keempat, berhubungan dengan hisab. Nah, jadi secara umumnya agama itu hubungan si hamba dengan Tuhannya yang telah ditentukan hukum atasnya. Nah, namun secara agama, secara istilah, segala hukum yang telah ditetapkan Tuhan, yang mana hal itu keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi agama itu segala sesuatu yang berhubung dengan ketaatan. Nah, kenapa hal ini diulang-ulang? Yaitu tujuannya untuk mengingatkan kita kembali bahwasannya orang yang ingin orang-orang saleh itu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mudah-mudahan di akhir nanti dimatikan dalam keadaan beragama Islam. Nah, kenapa hal yang demikian selalu diminta oleh beliau? Nah, karena orang yang mati dalam keadaan menyandang beragama Islam, maka matinya husnul khotimah. Nah, lalu yang beragama Islam ini yang macam mana? Nah, disebutkanlah di sini, nah, bahwasannya agama itu, nah, khususnya agama Islam itu segala sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan, kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu dia berhubungan dengan ibadah, pujian, berhubungan dengan pembalasan, ganjaran, dan berhubungan dengan hisab, timbangan amal. Nah, jadi di dunia ini mesti kita jaga yang 4 ini. Pertama, kita jaga kedekatan kita kepada Allah. Karena yang namanya taat, nah, itu sama dengan takwa, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan, dan menjaga diri dari siksa api neraka. Nah, di dalam hal ketaatan ini, di dalam hal takwa ini, ya tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh guru
bagaimana engkau beribadah sementara engkau tidak mengetahui siapa Tuhan yang engkau sembah? Nah, makanya di dalam Quran juga, di dalam surah Al-Alaq ayat 12, kita disuruh Allah Ta'ala yaitu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Nah, yang berbahasa kita, bagaimana kita mengaku berisi Tuhan sementara kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, oleh karena itu di dalam menyandang kita beragama tadi, kita disuruh untuk mendekati, walaupun pada kenyataannya kita kada kawan mendekati Allah kecuali Allah sendiri yang bersedia mendekati kita. Tetapi kita disuruh berusaha berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, artinya kita disuruh mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Nah, atau sebagai yang kita kenal dengan ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah ini juga senada maknanya dengan ilmu, yaitu al-jasmul mutabiqu lil wakili an-dhalili. Mantapnya keyakinan yang sesuai kebenaran berdasarkan dalil. Nah, maka tanda seseorang itu dekat kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, salah satunya ialah menuntut ilmu agama. Nah, ini tandanya. Nah, jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala itu, nah, tandanya salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Nah, berkat ilmu Allah inilah yang dituntut tadi, kita itu nyaman menjalani kehidupan di dunia ini, nyaman juga menjalani kehidupan di akhirat. Sebagai contoh misalnya, kita di dunia ini dihadapkan kepada ujian-ujian dari Allah. Misalnya, nah, ada misalnya orang kada suka lawan kita, kada senang lawan kita. Nah, seandainya bukan berkat ilmu Allah, berkelahi terus kita. Nah, ada orang yang kada suka lawan kita, ada orang yang memfitnah kita, kita balas dengan memfitnah balik, atau kita mencari pembenaran dari yang demikian itu dan segala macam. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu agama, ketika ia difitnah oleh orang lain, ilmu yang dituntutnya tadi memadahkan. Berkat ilmu yang dituntutnya tadi memadahkan, jangan saling kayak kita. Nah, itu misalnya. Nah, makanya dikatakan menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Ini sebagai contoh bahayanya kalau kita tidak menuntut ilmu agama. Contoh, kita disuruh jangan melihat aib orang Islam, bujurlah. Nah, misalnya suatu ketika kita berjalan, lalu kita melewati sekelompok orang yang sedang diuji dalam maksiat. Misalnya orang itu minum khamar. Nah, ilmu memandangkan jangan melihat aib orang. Nah, ilmu juga memandangkan bahwasanya bencilah maksiatnya, jangan benci orangnya, betul lah. Ya, kita disuruh oleh ilmu, bencilah maksiatnya, jangan benci orangnya, betul lah. Nah,
minum khamar. Nah, ilmu menyuruh kita bencilah kelakuannya minum khamar tadi, jangan benci gunawannya, betullah. Nah, kalau yang demikian ilmu menyuruh yang demikian, nah, jangan benci orangnya, nyaman aja bagi kita. Nah, tapi benci atas kelakuannya itu, nah ini yang sedikit berat. Maksudnya berat adalah maulah terpisah antara Gunawan lawan kelakuannya. Nah, ya. Nah, jadi yang dimaksud kita itu bila melihat Gunawan ini melakukan maksiat, maka bencilah dengan kelakuannya, maksiatnya tadi, jangan benci orangnya. Nah, pandangan pertama ujar ilmunya, nah, janganlah engkau membenci orangnya. Kenapa? Karena orangnya itu mazhar, bukti yang menunjukkan Tuhan itu ada. Aman dah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bencilah maksiatnya. Nah, bencilah maksiatnya. Nah, amun kita langsung membenci maksiatnya itu karena maksiatnya, maka sama kita membenci Gunawannya. Karena kelakuan Gunawan itu kan datang lepas lawan Gunawannya. Bila benci kelakuannya, benci juga orangnya. Lalu apa maksudnya kita disuruh benci maksiatnya? Nah, maka ilmu memandangkan pandangannya nih. Jangan engkau benci Gunawan, karena Gunawan itu mazhar, bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Itu satu. Nah, yang kedua lagi, nah, bencilah maksiatnya. Artinya apa? Aku membenci maksiat itu karena Allah membenci, melarang maksiat itu. Jadi karena Allahnya, dan kita harus pitis-pitis benar. Jadi aku benci maksiat itu karena Allah menyuruh. Bukan aku benci maksiat itu bulat sampai di situ aja. Nah, karena maksiat yang dilakukan Gunawan tadi, kalau perbuatan maksiat yang dilakukan Gunawan ini kadang terpisah lawan Gunawannya. Bila benci kelakuannya, maka benci juga orangnya jadinya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah, nah, kita itu membenci maksiatnya tadi. Kelakuan Gunawan yang melakukan maksiat tadi kita benci karena Allah membenci itu kaitan. Nah, jadi harus, nah, seandainya tak ada menuntut ilmu agama, gawat kita. Nah, kita suang mendengar ujar ilmu, bencilah jangan engkau benci orangnya, tapi bencilah, nah, perbuatan maksiatnya. Jar kita tadi itu, amun kita kena menuntut ilmu, nah, kayak apa pulang, jangan aku kena benci lawan orangnya aja. Sementara ini tangan-tangan menyokong mabuk aja. Mau aku kena benci, jadi tiba-tiba membujurkan. Nah, bahayanya. Jadi kalau kita menerima agama kita, nah, pandangannya nah, kita itu kadang membenci lawan Gunawan tadi, nah, karena Gunawan itu mazhar, bukti yang menunjukkan Tuhan ada. Jadi karena Allahnya, nah, bukan karena Gunawannya. Nah, yang kedua lah kita membenci maksiat yang dilakukan Gunawan tadi itu karena Allah melarang itu, membenci itu. Nah, jadi akhirnya apa? Tertutuplah, nah, aib di mata kita tadi itu tentang Gunawan tadi. Artinya Gunawan bagus saja. Nah, kayak gitu. Jadi perbuatan maksiat yang dilakukan Gunawan itu terlihat lawannya
hukum Allah melarang itu, hukum Allah itu yang terlihat lawannya, sehingga tertutuplah gunawan tadi, aib gunawan tadi. Itu misalnya. Nah, kada gampang tak, mudah-mudahan kata. Nah, di akhir zaman ini, kalau kita kada berhati-hati, nah, sangat-sangat berbahaya. Nah, makanya ujar guru Bahari bila di akhir zaman itu yang paling bagus itu adalah diam. Nah, di akhir zaman ini satu pandiran bujur aja tuh diserbu 10 pandiran dihujah 10. Ujar Imam Syafi'i lagi, di akhir zaman itu ngalih mencari ulama yang bujur-bujur ulama. Carilah ulama yang dimusuhi oleh orang munafik dan orang kafir. Nah, apa maksudnya ngalih di sini? Di akhir zaman ini, ketika kita menegur atau menasihati yang baik, itu 10 kada menerima, 10 kada menerima. Guru Bahari, ulama jangan lompat politik. Nah, di akhir zaman ini kada penting lagi terjadi. Nah, ulama lompat politik, guru lompat tim sukses, semacam itu. Nah, kada ada lagi rasa takut tuh, kada ada lagi. Ilmu agama itu dijadikan pembenaran untuk dirinya. Nah, tertutup di akhir zaman ini, ngalih benar, hendak melihat kebenaran di orang lain itu ngalih. Yang ada itu kita itu melihat kesalahan orang lain terus. Nah, ada yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh misalnya ada yang aneh-aneh di Facebook atau di mana. Nah, aku ditampaikan aja Bang. Ada yang aneh sedikit aja di Facebook Nah, gatal tangannya, hendak mantuk aja kan. Masya Allah. Jadi ilmu yang dituntut bertahun-tahun, berpuluh tahun ini kada bermanfaat. Jadinya apa iya? Nah, jadi kada bermanfaat. Tangannya gental, montongnya gental, anak bersambet aja misalnya. Nah, ke akhir zaman, itu misal. Memang kada ada Bang. Ya Allah, ini misalnya. Nah, berbondong-bondong mengaku cinta kepada Rasulullah, berbondong-bondong cintalah dengan Rasulullah, cinta hendaklah dapat syafaat di padang mahsyar, hendak benar. Sahabatnya 3 biji aja nih, tahan berlahiran. Nah, bermaulidan kada datang. Di mana cinta yang sebenarnya? Bersalawat kada mau, bid'ah lah, macam-macam. Nah, makanya tadi di awal itu aku
mewajibkan kepada majelis taklim cabang dari Darul Aman supaya membaca Qasidah Munfarijah sebelum taklim. Jangan mengikat. Jadi di akhir zamannya kita kada ingkat jadi penonton langgar orang, jadi pemain juga tak sikat orang. Artinya bentengi diri kita di akhir zaman ini. Nah, itu bentengi. Nah, setiap niat-niat yang keluar dari dalam hatimu sehuruf demi sehuruf akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Setiap tertawamu, setiap gerak tangan, tulis tanganmu, matamu, pendengaranmu, ucapanmu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Setiap ketaatanmu kepada Allah akan dihitung, akan diukur. Jadi ketaatan di sini maksudnya adalah kedekatanmu kepada Tuhan. Itu yang menjadikan syarat bagimu dalam beragama, yaitu taat kepada Tuhanmu, dekat kepada Tuhanmu. Nah, jadi Islam itu ada syaratnya, ada rukunnya. Amun syaratnya orang beragama Islam itu 4 di kitabnya. Yang pertama, ketaatan, dekat, kenal dengan Tuhan yang disembahnya. Yang kedua, pujian, ibadah. Yang ketiga, ganjaran dari apa yang ia lakukan. Yang keempat, timbangan amal, menentukan beruntung atau kada beruntungnya dirinya. Nah, rukunnya ada 5, rukun Islamnya. Syaratnya 4, rukunnya 5. Nah, artinya syarat beragama Islam 4. Nah, secara umum di sini 4: ketaatan, ibadah, ganjaran, pembalasan. Nah, maksudnya hisab atau timbangan amal. Nah, kayak gitu. Itu agama poin-poinnya, syaratnya. Nah, lalu secara istilahnya segala sesuatu yang keluar dari lisan Nabi. Artinya, syarat beragama itu apa? Nah, ketaatan sebagaimana ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, ibadah. Ibadahlah dirimu, pujilah kepada Tuhanmu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, kata pembalasan, yakinkan di dalam dirimu setiap apa yang engkau lakukan itu baik dan buruknya akan diganjar oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir adalah hisab. Nah, setiap apa yang telah engkau lakukan di dunia ini nantinya akan ditimbang baik dan buruknya. Maka itu menjadi ketentuan apakah engkau berada di dalam golongan orang yang beruntung atau yang tidak beruntung. Nah, syaratnya 4, rukunnya 5. Nah, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Nah, syarat iman juga ada, rukun iman 6, tapi syaratnya ada. Nah, ini tuh dibahas yang demikian. Nah, jadi tanda-tandanya yang masalah taat ini yaitu menuntut
Nah, jadi dipitih-pitih, diperhatikan bujur-bujur. Nah, sejauh mana sudah ketaatan, kedekatanku kepada Allah. Nah, di dalam Abahku Sohompor berucap, sekedar itu melihat Allah di dunia, maka sekedar itu juga melihat Allah di akhirat. Nah, barang siapa yang tidak melihat Allah di dunia, maka ia tidak melihat Allah di akhirat. Barang siapa yang tidak berjumpa dengan Allah, memusyahadahkan Allah di dunia, maka ia tidak akan melihat Allah di akhirat. Artinya menurut bahasa kita, barang siapa yang kada ma'rifat di dunia ini, maka ia kada ma'rifat lawan Allah di akhirat. Artinya kada kenal dengan Allah di akhirat. Barang siapa yang kada kenal dengan Allah di dunia, maka ia tidak kenal dengan Allah di akhirat. Barang siapa yang tidak melihat Allah di dunia, maka ia tidak melihat Allah di akhirat. Di kitab lain dijelaskan ma'rifatullah itu senada dengan makna ilmu al-jazmul mutabiqul lil waqi'i 'an dalil. Nah, jadi barang siapa yang menuntut ilmu di dunia, sama ia melihat Allah di akhirat. Nah, timbang-timbang sudah 14 tahun aku mengajar. 14 tahun ini aku kadang mengambil upah dari ilmu yang disampaikan. 14 tahun ini juga aku difitnah. 14 tahun ini juga aku dihujah dan segala macamnya. Nah, 14 tahun ini ada di hadapanku pura-pura baik, di belakangku menyambatin. Tetapi kenapa ku diamkan, kada ku lawani? Contoh misalnya, aku dipadahkan sesat dalam mengajar, padahal ada satu hadis, barang siapa yang menyatakan saudara muslimnya sesat apabila tidak terbukti, maka kesesatan itu akan dikembalikan kepadanya. Bahkan dia tidak akan mati sebelum kesesatan itu didatangkan kepadanya. Karena dihuluti, karena dihujah sesat tadi, akhirnya ampe aku menuntut ilmu. Nah, ini yang kada pintar. Kenapa? Karena pintar. Bila ampe aku mengajar, ampe aku melihat Allah, berarti kada pintar. Nah, makanya kotoran manusia yang pian tawak kamu haku, nah, tidak menghalangiku dalam menuntut ilmu. Kenapa? Nah, karena kada sebanding antara kotoran itu dengan apa yang kulihat. Nah, walaupun dipukuli sebanyak-banyaknya orang, kadang membuat ampih tanganku, mataku melihat kitab. Kenapa? Karena sebanding orang yang banyak memukuli itu dengan Allah yang kulihat. Ya.
wajar saja. Coba lihat Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang disebut dengan kekasih Allah, bahkan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW hari-harinya dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Pertanyaannya, di lain sisi Allah melindunginya, tapi di lain sisi Allah membuka tabir orang yang menghujahnya, memusuhinya. Lalu apa yang diinginkan Allah? Ternyata di lain sisi Allah melindungi Nabi Muhammad SAW, tapi di lain sisi Allah membuka ujian, musibah dan bala kepadanya dengan tujuan melihat seberapa teguh iman dari kekasihnya. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu, menuntut ilmu tadi maknanya senada dengan ma'rifatullah. Orang yang menuntut ilmu agama itu orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin membicarakan sifat-sifat Allah. Itulah disebut ilmu. Lalu tiba-tiba ada hujahan, ada fitnah, ada serangan dan segala macamnya yang menimpa kepada kita. Sesungguhnya pada hakikatnya Tuhan sedang menguji keteguhan imanmu kepadanya. Nah, kaitan. Nah, maka diukur, ditimbang-timbang. Menurut orang berhari berkisah. Oh, umur sudah berapa? Umur itu kan ada yang bertambah. Ini makanya kita tuh dilarang menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Nah, amun aku tuh dinyanyikan yang kayak tak sare, mulut itu. Ada umur yang panjang, yang ada umur tuh pendek. Nah, semakin umur tadi itu tinggi, maka semakin dekat ia kepada kepulangan yang sebenarnya. Nah, jadi hal yang demikian itu maka kita jangan apa namanya, anak ulang tahun tuh jangan kan. Nah, lalu kemudian ada bang orang menyanyikan pendek umurnya, pendek, jangan juga sakit, bujur juga kan. Nah, jadi dahulu ada kisah. Nah, ada seorang guru lalu katamu lawan jamaahnya ini pengantinannya. Nah, bininya tadi hamil lalu melahirkan. Nah, melahirkan. Nah, si guru tadi tidak berkabar kalau si murid tadi itu bininya melahirkan, semalam melahirkan. Dan sakannya katamu lawan seorang guru. Nah, si murid lawan bininya tadi dibawanya anak yang sama yang hanya dilahirkan tadi. Jadi jar guru tadi itu, masya Allah, handep umurnya, lalu sarik si murid tadi, sarik lawan guru tadi. Padahal yang dipadakan guru tadi bujur. Nah, handep umurnya aman melihat dunianya. Nah, tapi panjang umurnya aman melihat akhirat tadi. Nah, ada. Nah, jadi jangan salah kita. Nah, terkadang gayaan-gayaan sidin itu
mengandung makna, mengandung arti. Ada mau disimpulkan dengan akal aja. Nah, jadi timbang-timbang umur kita sekarang sangat-sangat aneh kalau umur di atas 40 tahun tapi masih bisa lagi santai-santai, sangat aneh. Arti sangat aneh tadi apa? Kalau aneh itu kan misalnya belum suah kita jumpai kan gitu lah. Nah misalnya langitnya tebalah menjadi dua, nah, atau matahari satu di timur satu di barat, anehnya kita melihatnya sangat-sangat aneh hari ini matahari dua ya. Nah begitu juga sangat-sangat aneh orang yang di umur 40 tahun belum memikirkan lagi kayak apa buliknya, sangat aneh. Dan sangat lucu orang di bawah umur 40 tahun kadang memikirkan itu juga. Makanya malam itu ditimbang, diukur-ukur, diganang-ganang, dipikir-pikir. Oh umurku sudah seanom, umurku sudah 70 tahun. Kenapa aku masih duduk-duduk kada kaluat lagi? Kenapa aku masih suka berkawal-kawal? Kenapa aku masih berkumpul-kumpul ke sana kemari? Umur sana, umur sini. Umurku sudah 70 tahun. Kenapa aku kada berkumpul bersama Tuhanku? Orang yang berkumpul bersama kesana kemari itu tuh kekanakan. Mun sudah tua itu kan bukan kumpulan lagi Pak. Jadi amun kekanakan silahkan berkumpulan lawan manusia. Tapi amun sudah tua berkumpulan lawan Tuhan aja lagi. Kayak itu. Hobi sana. Otak diisi dengan politik misalnya, mata diisi dengan melihat yang ada karuan, telinga diisi dan mendengar yang ada bagus misalnya. Nah, kalau ada suah di dalam hidup tadi memikirkan yang kayak itu tanda. Nah, manusia itu kada hingkat memaraki Allah kecuali Allah yang bersedia bertamu lawan kita. Nah, jadi amun kita tertutup hati tadi memikirkan bagaimana kita bulik, kena tertutup hati. Sesungguhnya Allah sedang menutupnya. Kalau Allah yang menutupnya, tanda. Nah, makanya seorang guru itu hanya menyampaikan aja. Nah, mengingatkan orang yang sedang lupa, baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain. Nah, jadi dalam sehari aja dari guru bahasa kada ada kita terpikiran tuh hendak mengingat Allah, kada ada terpikiran dari pagi tuh sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke subuh, dunia aja kita pikirkan, kada ada sepintas sedikit pun kepikiran Allah. Nah, sesungguhnya dirimu sedang ditutup Allah pertemuan dengannya. Nah, untuk dirimu hati-hati berbahaya. Nah, tetapi jangan juga kita putus asa, karena Allah selalu membuka pintu-pintunya kepada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang bersedia Allah itu untuk menemuinya. Nah, jadi
berusaha walaupun kadang memberi bekas, berikhtiar walaupun kadang memberi bekas, tetapi kita belajar aja loh kok asbab, belajar juga sebab akibat loh. Nah, makanya ujar Allah Ta'ala, aku kadang melihat, jangan melihat hasil, aku kadang melihat hasil dari sebentar, yang kulihat usaha ikhtiarmu. Nah, jadi kita kebalikan pulang. Nah, amun Allah ujar sidik, aku kadang melihat hasil, tapi aku melihat usaha ikhtiarmu. Nah, maka kebalikannya kita jangan lihat usaha ikhtiar. Nah, karena bukan berikan kita. Kalau kita melihat usaha ikhtiar, karena memberi bekas biar kita. Nah, diingati panata. Nah, jadi Allah akan melihat hasil jadi. Nah, tapi yang dilihatnya itu usaha dan ikhtiar si hamba. Nah, si hamba ujarnya usaha ikhtiarku kadang memberi bekas. Walaupun aku berusaha ikhtiar, tapi kadang memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Aku kadang melihat lawan usaha ikhtiar, tapi aku melihat Allahnya aja ya. Nah, kayak itu lah. Tapi bukan berarti aku melihat Allah aja. Berusaha kadang ikhtiar kadang kayak itu Pak. Nah, kayak itu lah. Ya loh. Nah. Di sini kadang membedakan, artinya ada santri dari Tebilahan, ada santri dari luar kota, bahkan ada santri dari luar negeri. Nah, tetapi ulun bepesan lawan pian seberata anta. Nah, jangan sampai bulik tadi itu tangan kosong. Nah, jangan sampai kita bulik itu zon, alasan. Ada dapat apa-apa. Nah, jangan sampai habis umur kita. Nah, sekalinya hasilnya kadang. Nah, nah, yang kedua lagi, agama itu berhubungan dengan ibadah, dengan pujian. Nah, secara istilah dikatakan segala hukum, aturan yang ditetapkan Allah yang mana keluar dari lisan Nabi. Nah, ibadahlah sebagaimana ibadahnya Nabi. Ini ada haji yang membahas kita itu disuruh taatlah sebagaimana taatnya Nabi. Oh, kalau bisa aja kita ini manusia. Nabi kita ini manusia, kadang-kadang kita taatnya Nabi gitu. Nah, ini salah paham. Maksudnya tadi itu taatlah kita sebagaimana taatnya Nabi. Bukan berarti kita jadi Nabi, bukan berarti amun kita tadi itu jadi Nabi. Nah, beribadah sesempurna seperti Nabi yang ada bisa, bedalah. Yang dimaksudkan tadi taatlah engkau sebagaimana taat Nabi, artinya kita itu taat, kita itu beribadah mencontoh ibadah Nabi kayak itu. Beribadahlah engkau sebagaimana ibadahnya Nabi. Oh, kada kawan juga. Ibadah Nabi itu tuh ibadah penduduk langit gitu. Nah, jadi yang dimaksudkan itu seperti itu, beribadahlah kita mencontoh, mengikuti, bermutabaah kepada ibadahnya Nabi. Amun Nabi tangannya takbir kayak gini, amun Nabi tadi tuh misalnya duduk di antara sujudnya, misalnya sembahyang kayak ini diumpati, itu maksudnya. Kadang kita tadi nak mau empati yang sesuai lawan kita. Kadang kita tadi nak mau empati yang hobi kita aja. Dengarlah. Misalnya hobi kita, kebutuhan kita kok masuk WC. Oh, ada diumpati. Keluar, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sunnah Nabi masuk WC tadi diumpati. Tapi sunnah Nabi yang lain kan diumpati.
kehendak aja. Nah, kecuali darurat itu misalnya ada orang kecelakaan, kukunya panjang, ada orang kecelakaan, hendak dijahit nih, ditatak, itu darurat. Nah, tapi kalau mau mengikuti sunnahnya hari Kamis menatak. Nah, ini Minggu patang, Sabtu patang menatak, rupanya hendak mengenal Minggu. Nah, jangan ada. Nah, 4 ya ibadah Nabi keempat. Nah, 2024 nah, ditunggu-tunggu oleh ulama. Jadi Imam Mahdi ya, di tahun 2024 itu akan dibaiat Imam Mahdi. Itu pakai keluar di TV-TV. Nah, kita meyakini Imam Mahdi itu pasti akan datang. Nah, cuman yang kita pikirkan sekarang ini persiapan sidin datang. Nah, siapa kada rindu lawan Imam Mahdi? Rindu. Siapa yang kada hendak menjadi barisan dari Imam Mahdi? Semua hendak. Nah, tetapi bakameh yang tercicir itu nah dibaiki dahulu tuh ada sopan lah Imam Mahdi, nah kayak itulah bahasanya. Bakameh masih tercicir masih kenal lagi kita. Nah, itu dibaiki dahulu. Ini membentuk. Ini tentara Imam Mahdi ini. Duduk di warung. Orang sembahyangan duduk di warung. Nampak apa ya? Mana di tentara Imam Mahdi kayak itu? Ada tentara Imam Mahdi itu 3 yang jadi tentara Imam Mahdi. Pertama, inya itu hafiz Quran. Hafiz Quran di sini bukan berarti hanya sekedar hafal, tapi hafiz Quran di sini inya tahu makna dari Quran itu, inya menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah yang menjadi tentara Imam Mahdi. Lalu setelah habis Quran yang kedua, orang yang takwa, ahli ibadah. Hanya tadi awalnya penyebabnya mudah-mudahan kan bila Imam Mahdi datang mudah-mudahan salah satunya kita nih jadi tentara Imam Mahdi. Orang aja mendatang Imam Mahdi kena panggil kita tak sembahyang. Ahli ibadah. Nah, yang ketiga menjadi barisan tentara Imam Mahdi itu orang yang ahli zikir. Allazi adalah orang yang tentram hatinya. Ahli zikir itu orang yang tentram hatinya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini disadarkanlah itu. Nah, jadi orang yang ahli zikir, orang yang ahli ibadah, dan orang yang hafiz menerapkan Quran di dalam kehidupan saya, ini aja di tentara Imam Mahdi. Nah, nongka itu tuh kayak pernah ujian gitu. Bukan Allah yang menentukan, ini wujud ya Allah menentukan. Wujud Allah yang menentukan siapa saja berhak menjadi tentara Imam Mahdi, tapi disesuaikan. Ini contoh. Nah, contoh. Kita nih hendak perang nih, misalnya nih hendak perang melawan orang jiranak misalnya, orang pemilihan hendak perang melawan. Jadi tentara berantak yang seikomnya itu dilanjang, itu disuruh boleh, hanya panik, bisa lawan jin, berarti lanjang peperang.
baca seseorang bertanya kepada Habib Umar Al-Hafiz, wahai Habib, kapan Imam Mahdi itu datang? Nah, apa ujar Habib Umar? Imam Mahdi itu pasti akan datang. Tetapi yang dipikirkan sekarang, apa yang kau siapkan ketika Imam Mahdi datang? Aman engkau jauh kepada Allah, diperangi Siddin, kita kan? Nah, itu misalnya. Nah, ibadah kita puji Allah. Zikir itu juga puji, macam-macam zikir. Ada zikir nasyid, Ilahi tawassal ana Ya Maulana ya Rahman Jalalah. Ada lagi macam-macam kata zikir tadi. Kadang saling menyalahkan kita, apa zikir kayak itu, apa zikir kayak itu. Nah, jangan daripada jangan kita melihat. Jangan melihat, jangan mencari kesalahan orang. Di akhir zaman ini suka benar kita namanya kita. Ada yang menurut kata sesuai lawan kita, langsung aja senggol, tulis status, bagus timbang sekalian, nyata, ya lah. Nah, misalnya timbang sekali tadi itu, misalnya tuh Gunawan itu kopiahnya berubah kayak gitu. Nah kayak gitu, bagus timbang sekalian. Artinya timbang sekalian tuh kopiah Gunawan berubah, dalil yang membolehkan ini, dalil yang membolehkan ini, bagus kayak gitu. Ada sosok pemantik, orang pemantik tuh ilmu, yang pemantik tuh ini maksiat tuh nanti. Jangan kayak itu. Setiap tanganmu, gerak tanganmu memetik apa kasihan itu akan ditakuni, kedengar acut masuk dalam takunan pertanyaan. Betulkah kau tanggal sekian, jam sekian, kau mengetik ini? Waktu mengetik tadi itu diisiin di dalam niat anak ini. Kan ini kan dibilang orang mengurangi takunan, menambahi takunan. Ya. Aneh. Nah ini jadi ciri-ciri munafik, ciri-ciri munafik itu kayak gitu. Ada lagi yang bermuka dua. Ini misalnya ada artinya tadi itu, jangan kita umpati yang kayak itu. Ini misalnya aja. Nah, aku bobolan, protes Tuhan. Ustaz Hendri memprotes aku bobolan. Aku begamis udah protes juga. Kau bacol pulang, kau bacol gamis, kau ganti baju jin, kelawar jin, protes juga. Jadi yang mana yang jujur? Nah, jadi sebenarnya sakit hati
hati di dalam diri tadi, iri dengki di dalam hati tadi itu. Nah, memang aku kada iri dengki kada, aku kada iri, tandanya tuh kelihatan benar pintarai. Nah, itu misalnya. Nah, perbuatan angka itu jangan diumpati, jangan diumpati. Nah, itu tak. Emang dikisahkan ini kan ambil contoh. Ini ambil contoh. Kebanyakannya nang kayak itu. Nah, contohnya. Cuman pun pelakunya kadang-kadang ambil contoh. Tapi pun ada masa tuh yang namanya ilmu ini. Ya lah kok, kayak melempar garam, siapa lupa patih, kada apa ketujuh lawan siapa-siapa, kada tahu juga kan. Misalnya, kayak itu dah. Ya, nah, tunggu ya lagi lah, setahun setengah lagi tuh, tunggu ya dah, setahun setengah lagi, tahan ya, setahun setengah nih lah, kayak itu dah, maksudnya setahun setengah lagi. Bang Yumi berulang tahun lah, ada boleh Bang Yumi merayakan ulang tahun setahun setengah lagi Bang Yumi ulang tahun. Nah jadi tak disampaikan lawan hadroh, grup hadroh disampaikan juga lawan majelis Dulatul Jannah. Memulai itu baca Qasidatul Farijah. Salah satu fadilat Qasidatul Farijah itu, nah, kita itu hilang duka cita, artinya gembira terus. Istadi azmatu tanpa riji kada adana lailuki bil balaji. Nah, sudahlah pasti diumumkan. Kadang aku jadi GR membaca gini. Ini orang dia dapat tidak aku tuh beranayannya kuringan kah atau sedang melihat aku sopan juga aku kan baca dibaca alhamdulillah kalau ya kamalnya aja ya pramal hakiman bimannalu jubihi siwa kain dahulu lil hadisi anu baca, nah belum tayu mungkin belum tahu kayak apa tuh. Nah, jadi bila pengajian bawa Qasidatul Farijah, kayak gitu, dibawa Qasidatul Farijah. Nah, jadi kalau malam Senin Qasidatul Farijah, maulid, kaji kitab. Nah, jadi Qasidatul Farijah, maulid, nasyid lawan kita. Kalau malam Jumat Qasidatul Farijah, burdah, zikir, lawan kita. Subuh la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, 77 baca Allahu Akbar. Nah, jadi sudah baca ayat 4 misalnya deh, baca ayat 4 lah. Nah, sudah baca ayat 4 itu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah kita Al-Falaq masjid lah. Al-Fatihah lagi tentang itu lah. Nah, kalau ini subuh tuh, nah, boleh bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ala alihi. Nah, boleh. Nah, atau langsung aja Allah